Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Olivia dari kelas 2D dengan NIM 6670230110. Video ini saya tujukan sebagai ulangan tengah semester mata kuliah Sistem Politik Indonesia, dosen pengampu Ibu Eli Nurlia. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan mengenai apa itu sistem politik Indonesia, mungkin saya akan menjelaskan secara general apa itu sistem politik. Sistem politik adalah kerangka atau struktur yang mengatur cara negara atau entitas politik tertentu diorganisir, dijalankan, dan diatur. Ini mencakup berbagai institusi, prosedur, norma, dan juga kebijakan yang mempengaruhi pembuatan keputusan politik, pemerintahan, serta interaksi antara pemerintahan dan masyarakat. Dan ada beberapa aspek utama dari sistem politik. 1. Struktur pemerintahan. Setiap sistem politik memiliki struktur pemerintahan yang mendasari. Ini mencakup 3 cabang, yakni eksekutif yang melaksanakan kebijakan, legislatif yang membuat undang-undang, dan yudikatif yang menafsirkan undang-undang. Namun, bentuk dan distribusi kekuasaan antara cabang-cabang ini dapat bervariasi, tergantung pada sistem politik negara tertentu. Misalnya, dalam sistem presidensial seperti di Amerika Serikat, kekuasaan eksekutif dan legislatif dipisahkan secara tegas. Sementara dalam sistem parlementer seperti di Inggris, eksekutif atau kabinet berasal dari legislatif atau parlemen. Yang kedua, partai politik. Partai politik adalah elemen penting dalam sistem politik yang memainkan peran dalam pemilihan, pembentukan kebijakan, dan pengambilan keputusan. Mereka bisa menjadi alat untuk mempresentasikan berbagai kepentingan dan ideologi dalam masyarakat. Sistem partai politik dapat bervariasi dari sistem multipartai, di mana ada banyak partai dengan beragam ideologi, hingga sistem satu partai, di mana satu partai memiliki kendali mutlak atas kekuasaan politik. Yang ketiga, kebijakan publik. Sistem politik juga mencakup proses pembuatan kebijakan publik yang melibatkan pembuatan implementasi, dan evaluasi keputusan pemerintahan yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Ini bisa berkisar dari kebijakan ekonomi dan sosial hingga kebijakan luar negeri. Proses pembuatan kebijakan ini bisa sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor politik seperti preferensi politik, tekanan kepentingan, dan dinamika partai politik. Yang keempat, partisipasi politik. Aspek lain dari sistem politik adalah tingkat partisipasi politik dalam masyarakat. Ini mencakup hak suara, kebebasan berbicara, hak berkumpul, dan akses ke proses politik. Sistem politik yang sehat memungkinkan partisipasi yang luas dan inklusif dari warga negara. Yang kelima, hukum dan konstitusi. Setiap sistem politik juga didasarkan pada hukum dan konstitusi yang menetapkan batas-batas kekuasaan pemerintahan, hak-hak individu, dan kewajiban warga negara. Konstitusi seringkali merupakan dokumen fundamental yang menetapkan struktur pemerintahan, prosedur pemilihan, dan hak asasi manusia. Yang keenam, hubungan internasional. Sistem politik suatu negara juga mencakup interaksi dan hubungan dengan negara lain di dunia internasional. Ini mencakup diplomasi, perdagangan internasional, aliansi militer, dan partisipasi dalam organisasi internasional. Dengan memahami semua elemen ini, kita dapat memahami bagaimana sistem politik mempengaruhi kehidupan politik dan sosial suatu negara. Ini adalah kerangka kerja yang kompleks yang membentuk dinamika politik dan keputusan di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Nah, jika sebelumnya saya menjelaskan mengenai sistem politik secara general, maka sekarang saya akan menjelaskan sistem politik Indonesia. Apa sih sistem politik Indonesia itu? Sistem politik Indonesia adalah hasil dari sejarah, budaya, dan perkembangan politik negara ini sejak meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Dan ada beberapa aspek penting sama seperti sebelumnya. 1. Ketatanegaraan. Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara yang terdiri dari 5 prinsip dasar, yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia juga memiliki konstitusi yang disebut Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami beberapa perubahan sejak pertama kali disahkan. Yang kedua, struktur pemerintahan. Indonesia memiliki sistem pemerintahan republik presidensial, di mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sementara kekuasaan legislatif berada di tangan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah.
Di tingkat lokal, ada pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota yang dipimpin oleh gubernur, bupati, dan wali kota. Yang ketiga, partai politik. Indonesia memiliki sistem multipartai yang beragam, dengan partai-partai yang mewakili berbagai ideologi, agama, dan kepentingan. Partai-partai politik memainkan peran penting dalam proses demokrasi, mulai dari pemilihan umum hingga pembentukan kebijakan. Di antara partai-partai yang signifikan, ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau yang sering kita kenal PDIP dengan lambang banteng merah, Golkar, Gerindra, dan beberapa partai Islam seperti PKB dan PPP. 4. Kebijakan publik. Pembuatan kebijakan publik di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tekanan kepentingan dari berbagai pihak, dinamika politik, dan situasi sosial ekonomi. Kebijakan publik mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan keamanan. Yang kelima, partisipasi politik. Partisipasi politik di Indonesia terjadi melalui pemilihan umum, kampanye politik, demonstrasi, dan aksi-aksi politik lainnya. Warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum serta hak untuk menyuarakan pendapat mereka dalam berbagai forum. Yang keenam, hukum dan konstitusi. Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan struktur pemerintahan, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip dasar negara. Selain itu, ada juga sistem hukum yang mengatur proses hukum di Indonesia. Yang ketujuh, hubungan internasional. Indonesia adalah anggota aktif dalam komunitas internasional termasuk PBB, ASEAN, dan berbagai organisasi regional dan internasional lainnya. Negara ini menjalankan kebijakan luar negeri yang berbasis pada prinsip bebas aktif, yang berarti berkomitmen untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional sambil tetap terlibat dalam diplomasi internasional. Yang kedelapan, budaya politik. Budaya politik Indonesia mencerminkan keanekaragaman budaya dan agama di negara. Ini mencakup sikap terhadap pemerintahan, partisipasi politik, dan cara-cara berinteraksi dalam arena politik. Nah, pada tingkat praktis, sistem politik Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika regional, isu-isu global, serta tantangan internal seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, dan konflik sosial. Meskipun memiliki tantangan yang serius, Indonesia terus berusaha untuk memperkuat institusi demokratisnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses politik yang inklusif dan berkelanjutan. Pada tahun 2024 ini, telah diselenggarakannya pesta demokrasi di Indonesia, yakni pemilu. Dan tentu saja yang sangat ditunggu yaitu pemilihan presiden. Sistem politik Indonesia yang unik dan kompleks akan berpengaruh pada Pilpres 2024. Nah, pada Rabu 24 April 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Ini dilakukan 2 hari setelah Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pilpres. Prabowo Gibran menang dengan 58,59% dari total suara sah. Pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia merupakan bagian dari sistem politik yang berpengaruh pada perkembangan negara dan masyarakat. Sistem politik yang lebih demokratis dan akuntabel akan membantu menciptakan negara yang lebih baik dan masyarakat yang lebih harmoni. Gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 merupakan permohonan yang diajukan oleh beberapa calon presiden dan wakil presiden terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang hasil Pilpres 2024. Setelah dilakukan sidang sengketa, MK telah menolak semua gugatan yang diajukan oleh para pemohon. Sistem politik Indonesia pasca Pilpres 2024 akan berpengaruh pada cara masyarakat Indonesia menanggapi putusan MK. Setelah terdengar putusan yang tidak sesuai dengan keinginan banyak orang, terdapat luapan kemarahan dan kritik terhadap putusan tersebut yang disebutkan sebagai menghancurkan demokrasi. Para pemohon yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD diterima untuk menerima hasil putusan MK dengan lapang dada. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin juga meminta semua masyarakat Indonesia untuk menerima keputusan yang telah ditetapkan oleh MK. Sistem politik Indonesia pasca Pilpres 2024 akan menjadi lebih transparan dan akuntabel jika masyarakat Indonesia dapat menerima putusan MK dengan baik dan menyertakannya dalam proses pengembangan negara dan masyarakat. Indonesia mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa hasil Pilpres 2024 melalui berbagai cara.
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan terpenting di Indonesia yang berfungsi untuk mengadili perkara-perkara tertentu sesuai kewenangannya sebagai cabang kekuasaan yudikatif. Mekanisme penegak hukum. Sistem politik Indonesia memiliki mekanisme penegak hukum yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa hasil Pilpres 2024 akan diberikan sesuai dengan hukum dan mekanisme penegak hukum yang telah ditetapkan dalam sistem politik Indonesia. Yang kedua, mekanisme untuk memutuskan sengketa. Sistem politik Indonesia juga memiliki mekanisme untuk memutuskan sengketa yang mungkin terjadi di negara Indonesia. Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia berdasarkan pada sejumlah filosofi yang salah satunya adalah mekanisme untuk memutus sengketa. Yang ketiga, peran politik. Sistem politik Indonesia juga memiliki peran politik yang penting dalam pembentukan produk-produk hukum. Pada saat putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa hasil Pilpres 2024 diterbitkan, akan berpengaruh pada bagian politik yang terkait dengan sistem politik Indonesia. Yang keempat, kesetaraan dan transparan. Sistem politik Indonesia juga memiliki keinginan untuk memperkuat demokrasi dan akuntabilitas dalam sistem politiknya. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa hasil Pilpres 2024 akan diberikan sesuai dengan kesetaraan dan transparansi yang diinginkan dalam sistem politik Indonesia. Dan yang keempat, yakni peran masyarakat. Sistem politik Indonesia juga memiliki peran masyarakat dalam mengembangkan sistem politik yang lebih demokratis dan akuntabel. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa hasil Pilpres 2024 akan diberikan dengan melibatkan partai politik, anggota parlemen, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam proses pengembangan sistem politik yang lebih baik. Dengan demikian, sistem politik Indonesia mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa hasil Pilpres 2024 melalui berbagai cara yang bertujuan untuk memperkuat demokrasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam sistem politik Indonesia. Nah, dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa hasil Pilpres 2024, ada beberapa argumen yang diumumkan. Yang pertama yaitu ketidaknetralan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan yang menyebutkan ketidaknetralan Bawaslu terhadap kubu 02. Dalil ini ditolak oleh MK dengan pertimbangan bahwa Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut. Yang kedua yakni perubahan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalil yang menyebutkan tuduhan adanya intervensi Presiden Joko Widodo dalam syarat pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 ditolak oleh MK. Dengan pertimbangan tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah telah terjadi intervensi presiden karena perubahan syarat pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024. Yang ketiga, keputusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan dari kubu 01 dan kubu 03 terkait sengketa Pilpres 2024. 5 hakim MK menolak, sementara 3 hakim MK mengajukan dissenting opinion. Dan yang keempat, division of powers and checks and balance. Mahkamah Konstitusi turut terikat dengan prinsip division of powers and checks and balance, yang merupakan karakteristik sistem politik negara hukum demokratis. Apabila memang dikehendaki dan disepakati, lingkup wewenang MK juga mencakup mengadili sengketa proses pemilu, pasal 24C ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945 mesti diamandemen terlebih dahulu, begitu pula peraturan perundang-undangan turunannya. Dan yang kelima, konsistensi dengan konstitusi. Konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi selama ini yang selalu menolak Yang kelima, konsistensi dengan konstitusi. Konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi selama ini yang selalu menolak perkara sengketa Pilpres telah berada di jalur konstitusional, melanggar konstitusi dan menyerobot wewenang lembaga negara lain, jelas mencederai prinsip division of powers dan checks and balance. Dan yang keenam, kekosongan aturan. Dalil yang menyebutkan adanya persoalan terkait kekosongan aturan dan alat bukti yang diberikan oleh para pemohon, serta kekosongan aturan yang berhubungan dengan netralitas presiden yang tidak lagi maju di Pilpres 2024 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dan yang ketujuh,
kepastian konstitusional dan hukum. Harus ada kepastian konstitusional dan kepastian hukum agar koridor pelaksanaan pemilu menjadi jelas. Masyarakat Indonesia memiliki peran penting dalam menjamin keadilan dalam Pilpres. Yang pertama yaitu mendorong reformasi tubuh parpol. Masyarakat Indonesia harus mendorong reformasi dalam tubuh parpol guna memperbaiki kualitas partai politik sebagai salah satu, dan bukan hanya prosedural. Partai politik seharusnya bukan hanya berorientasi untuk mendapatkan kekuasaan, tapi juga berjuang dengan ideologi untuk mendorong kebijakan publik yang lebih baik untuk menjadi the policy-seeking party. Yang kedua, berpikir kritis. Masyarakat Indonesia harus lebih kritis dalam menentukan pilihan. Memilih pemimpin masa depan bukanlah perkara sepele. Jika pemilih membuat kesalahan dalam memilih calon pemimpin, ada kemungkinan besar mimpi kita Indonesia emas akan sulit terwujud, dan generasi muda dapat saja menjadi kelompok yang terpinggir. Yang ketiga, mendorong transparansi. Masyarakat Indonesia harus mendorong transparansi dalam proses pemilihan. Pemasukan dan penggunaan uang oleh parpol dan calon harus diungkap dan dilaporkan, baik yang berasal dari subsidi pemerintah maupun sumbangan. Yang keempat, mendorong kesehatan demokrasi. Masyarakat Indonesia harus mendorong kesehatan demokrasi di Indonesia. Ini dapat dilakukan dengan menghindari praktik dinasti politik, jaringan klientelistik, dan jaringan informal atau partai politik, serta menghadapi kegagalan dalam reformasi akibat kuatnya perilaku koruptif dan predator. Yang kelima, mendorong ketidakpastian. Masyarakat Indonesia harus mendorong ketidakpastian dalam proses pemilihan. Hal ini seperti politisasi bansos yang dinihilkan, penegakan hukum oleh Bawaslu, dan minim manajemen pungut, hitung, dan rekapitulasi suara. Dengan demikian, masyarakat Indonesia memiliki peran penting dalam menjamin keadilan dalam Pilpres. Oleh karena itu, harus dilakukan reformasi dalam tubuh parpol, memilih sesuai dengan rekam jejak daripada calon, mendorong transparansi, mendorong kesehatan demokrasi, dan juga mendorong ketidakpastian. Nah, saya akan membacakan beberapa gugatan-gugatan yang dilayangkan kepada MK pasca Pilpres 2024. Jadi, MK tolak dalil Anies Mohaimin yang sebut Bawaslu tidak tindak lanjuti dugaan kecurangan Prabowo Gibran. MK menolak dalil pasangan Cawapres nomor 01 yang menuding Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan kecurangan pasangan Capres-Cawapres nomor 02 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan juga MK menyatakan tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Presiden Joko Widodo mengintervensi perubahan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden pemilu Pilpres 2024. Menurut Arif, putusan Majelis Kehormatan MK nomor 2 tahun 2023 memang menyatakan bahwa Ketua MK terdahulu, yakni Anwar Usman, melakukan pelanggaran etik berat akibat putusan MK nomor 90 tahun 2023. Namun, hal ini bukan berarti membuktikan bahwa ada cawe-cawe kepala negara dalam perubahan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Karena tidak serta-merta dapat menjadi bukti yang cukup untuk meyakinkan mahkamah bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan abuse of power presiden dalam perubahan syarat pasangan calon tersebut. Dan kata MK, Presiden Jokowi tidak melakukan nepotisme. Para pendukung Capres dan Cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, menuding Presiden Jokowi mengintervensi proses Pilpres melalui bantuan sosial, serta putusan MK yang meloloskan putranya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wapres. MK menyatakan, Presiden Jokowi tidak melakukan nepotisme karena menyetujui dan mendukung putranya Gibran sebagai calon wakil presiden dan pada pemilu 2024, MK beralasan kubu Anies Mohaimin tidak menguraikan lebih lanjut dan tidak membuktikan dalilnya sehingga Mahkamah tidak yakin akan kebenaran dalil tersebut. Apalagi jabatan wakil presiden yang dipersoalkan adalah jabatan yang diisi melalui pemilihan, bukan jabatan yang ditunjuk atau diangkat secara langsung. Jabatan yang terkait dengan larangan nepotisme adalah jabatan yang pengisiannya dilakukan dengan cara ditunjuk diangkat secara langsung. Artinya, jabatan yang diisi melalui pemilihan umum tidak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk nepotisme. MK dan juga MK tolak korelasi bansos dengan perolehan suara Capres dan Cawapres. MK menyebutkan dalil kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar terkait dengan adanya korelasi bantuan sosial dengan perolehan suara salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum.
Dan juga MK menolak dalil sejumlah menteri terlibat dalam upaya memenangkan Prabowo Gibran. MK menolak dalil pasangan calon presiden dan calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang menuding sejumlah menteri dan pejabat negara lain terlibat dalam upaya memenangkan pasangan Prabowo dan Gibran. Arsul menuturkan, kubu Anies Muhaimin hanya mengajukan bukti berupa berita dan video yang bersumber dari media online, tanpa diikuti oleh dukungan saksi maupun ahli yang menguatkan dalil tersebut. Dan oleh karena itu, MK pun menilai substansi pemberitaan itu juga tidak menunjukkan secara spesifik bagaimana, kapan, di mana, dan kepada siapakah ketidaknetralan yang dilakukan oleh para menteri dan pejabat negara tersebut. Kesimpulannya adalah, dari banyaknya sengketa yang terjadi pasca Pilpres 2024, itu memberitahukan kita atau membuka mata kita bahwa masih banyak sekali tantangan dalam mencapai kematangan demokrasi di Indonesia, yang dimana dengan banyaknya sengketa pasca Pilpres 2024 ini telah menimbulkan guncangan dalam sistem politik Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.